Tahukah kamu? Soekarno nyaris dibunuh berkali-kali. Tapi ia tidak tumbangkan peluru, ia tumbang karena dipisahkan dari rakyatnya. Ini bukan mitos, ini sejarah yang arang diceritakan utuh. Pelan-pelan saya susun kronologinya, biar jelas. Beberapa arsip sejarah, kesaksian sezaman, dan penelitian menyebut sedikitnya 7 upaya pembunuhan serius terhadap Presiden Soekarno. Bukan gosip medsos, tapi rangkaian peristiwa nyata di era awal Republik. 1. Granat Cikini, 30 November 1957. Ini YG paling terkenal. Soekarno hadir di acara ulang tahun sekolah di Cikini. Tiba-tiba granat dilempar ke arah rombongan. Ledakan terjadi. Anak-anak luka. Pengawal panik. Dan Soekarno selamat. Hanya serpihan kecil yang melukainya. Ia tetap berdiri, menenangkan massa. Sejak hari itu, jelas, ada yang benar-benar ingin ia mati. Granat ini kemudian dikaitkan dengan jaringan DI atau TII, kelompok bersenjata yang menolak pemerintah pusat dan negara Republik saat itu. Penting dicatat, ini bukan Islam secara umum, melainkan gerakan politik bersenjata yang memusuhi negara dengan menunggangi organisasi agama. 2. Upaya penembakan saat kunjungan daerah. Dalam beberapa lawatan ke daerah, 1950-an, intelijen mencatat ancaman penembakan langsung terhadap Bung Karno. Beberapa kali, senjata sudah disiapkan. Rencana sudah matang. Eksekusi gagal di detik terakhir. Entah karena bocor, ragu, atau situasi berubah. Peluru tidak pernah sampai ke tubuhnya. 3. Rencana pembunuhan berlapis, 1956-1959. Di masa ini, konflik politik memuncak PRRI atau Permesta, ketegangan militer, tekanan asing. Arsip mencatat lebih dari 1 skema pembunuhan, termasuk sabotase iring-iringan, penyusupan orang dekat, rencana racun, sebagian gagal sebelum dijalankan. Sebagian dibatalkan karena risiko reaksi rakyat yang terlalu besar. Ini penting, bukan tidak bisa membunuh, tapi takut akibatnya. 4. Upaya penembakan di sekitar Istana Negara, awal 1960-an. Beberapa laporan sezaman menyebut, adanya tembakan yang diarahkan ke Soekarno. Terjadi di luar atau sekitar kawasan istana. Pelaku gagal mengenai sasaran. Peristiwa ini tidak selalu terdokumentasi detail, tapi cukup kuat disebut dalam catatan sejarah era itu. 5. Upaya penembakan saat sholat Idul Adha, 1962. Ini sering luput dibahas. Dalam sebuah peristiwa Idul Adha tahun 1962, terdapat upaya penembakan terhadap Soekarno ketika ia hendak melaksanakan sholat. Laporan ini muncul dalam arsip pers dan kajian sejarah, termasuk YG dikutip media seperti VOI. Lagi-lagi, ia selamat. 6. Ancaman sabotase pesawat kepresidenan. Beberapa sumber menyebut adanya upaya sabotase pesawat yang akan ditumpangi Soekarno. Rencana ini tidak pernah terrealisasi penuh, namun cukup serius hingga pengamanan presiden diperketat ekstrim. Sekali lagi, niat ada, eksekusi gagal. 7. Ancaman pembunuhan politik, tidak selalu berbentuk senjata. Sejarawan sepakat, tidak semua upaya pembunuhan harus berupa tembakan atau ledakan. Ada juga tekanan ekstrim untuk menghabisi pengaruhnya. Upaya delegitimasi total. Rencana menyingkirkan secara paksa. Dalam konteks ini, pembunuhan karakter politik berjalan paralel dengan ancaman fisik. Pertanyaan besarnya, kenapa semua itu gagal? Jawabannya sederhana, tapi justru ini rahasia kekuatan Soekarno. Soekarno terlalu dekat dengan rakyat. Ia bukan presiden yang bersembunyi di balik protokol. Ia hidup dari podium, sorak massa, dan legitimasi jalanan. Membunuhnya secara fisik, sama dengan memicu ledakan nasional. Maka strategi berubah. Bukan dibunuh, tapi dipisahkan. Setelah 1965, Bung Karno dibatasi bicara. Akses ke massa ditutup. Pidato disensor. Peran politik dipangkas perlahan. Hingga ia hidup dalam kesepian politik. Masih bernama presiden, tapi tanpa panggung. Tanpa mikrofon, tanpa rakyat. Dan disitulah ia benar-benar dilemahkan. Jadi apa kelemahan Bung Karno? Bukan karena ia rapuh.
Justru karena ia hidup dari rakyat, dan kekuasaan manapun lebih takut pada pemimpin yang dicintai rakyat daripada pemimpin yang bersenjata. Apakah pemimpin yang terlalu dekat dengan rakyat selalu berakhir bermasalah? Bung Karno wafat dalam sepi, tapi gagasannya hidup di kepala jutaan orang. Karena sejarah mungkin bisa membungkam suara, tapi gak pernah bisa membunuh kesadaran dan ideologinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.